saya Desi Natalia masih terus bersama dengan Anda hingga saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda sesi wawancara. Pagi ini mendengar di spesial hari ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia, kami akan hadirkan berbagai komentar ya, tanggapan terkait dengan komitmen Radio Republik Indonesia tahun ini yang mengangkat tema di perayaan hari ulang tahunnya, transformasi multi-platform untuk Indonesia Maju. Sesi pertama mendengar kami hadirkan wawancara kami dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gottlieb Richard Poik yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Selamat pagi Pak Richard. Selamat pagi, apa kabar nih? Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan Pak Richard juga sehat ya, selalu sehat ini. Amin, puji Tuhan. Amin, iya. Pak Richard, hari ini kita peringati ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia sebagai insan yang pernah lama dengan RRI ya. Ini terus di usia yang ke-78 dan juga sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana Anda melihat perkembangan Radio Republik Indonesia sampai dengan hari ini? Sebelum saya mengatakan luar biasa untuk RRI tahun ini, ya, saya ingin menyapa dulu untuk pendengar RRI ND dan pendengar di mana saja berada. Baik. Dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat ya, ulang tahun untuk RRI yang ke-78. Terima kasih. Ini satu karunia Tuhan yang luar biasa untuk bangsa dan Indonesia, terutama untuk Nusa Tenggara Timur. Mbak Desi, ini pemilihan tema tahun ini saya apresiasi dengan baik ya. Jadi ini transformasi multi platform untuk Indonesia Maju. Ini satu tema yang memang dipilih Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas memilih ini sebagai satu motivasi untuk semua karyawan RRI di mana saja berada. Jadi saya ucapkan selamat. Dan memang kita berada dalam perkembangan teknologi yang seperti sekarang ini, saya melihat bahwa memang RRI harus mampu untuk bisa bertransformasi untuk dalam berbagai multi platform. Karena tidak ini bisa ditinggalkan ini RRI kan. Tapi kita doakan bahwa semangat dari seluruh angkasawan itu pasti ada, tetap ada sebagai nilai perjuangan yang pernah ditorehkan untuk bangsa dan negara. Pak Richard, kalau kita melihat perkembangan RRI begitu ya dalam transformasi multi platform, walaupun temanya baru dicanangkan pada hari ulang tahun ini, namun di beberapa tahun belakangan ini kita lihat RRI memang sudah mulai bertransformasi, tidak hanya melalui terestrial, tetapi juga sudah mulai merambah ke yang lain begitu ya, tidak hanya metode konvensional saja. Lalu khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini apakah sudah kemudian diimplementasikan dengan baik oleh RRI yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik itu dari SDM-nya, kemudian infrastruktur, fasilitas dan lain-lainnya begitu Pak Richard, Anda melihatnya? Saya melihat bahwa memang ini kan tema ini kan baru diangkat tahun ini. Tetapi sebenarnya beberapa tahun yang lalu RRI sudah melakukan hal-hal terobosan-terobosan dalam rangka untuk transformasi ya. Saya tidak mengatakan itu terlambat sebenarnya, karena perkembangan teknologi itu kan begitu pesat. Tahun 2000-an itu kan sudah masif sekali ya, dan RRI juga pelan-pelan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Yang perlu RRI mencatatnya itu jangan sampai meninggalkan fungsinya ketika pertama RRI lahir oleh negara ini dan juga ikut membesarkan negara ini. Jadi fungsi untuk memberikan informasi yang mencerdaskan, memberikan hiburan yang sehat, dan jangan lupa sebagai kontrol sosial juga menjaga citra bangsa di di dunia internasional. Ini fungsi yang mendasar, yang memang itu tersirat dan bahkan terungkap dalam Tri Prasetya RRI. Kita harus menjaga peralatan siaran, kita harus berdiri di atas segala aliran, dan kita jadikan alat ini sebagai untuk kemajuan bangsa dan negara dan sebagainya. Jadi saya 40-an tahun di RRI, saya tetap mencintai RRI. Saya profisiat. Tetapi jangan lupa bahwa
transformasi digital yang ini bukan hanya pada soal teknologi ya, Mbak Desi ya. Ini bukan soal teknologi, tapi em, juga RRI harus berpikir pada konteks bisnis ya. Bisnis bukan berarti semata-mata untuk profit oriented, enggak, bukan. Tapi bisnis dalam hal manajemen, dalam hal sumber daya dan sebagainya itu benar-benar bukan teknologi saja yang bertransformasi, tetapi juga bisnisnya, orientasi itu yang penting sekali untuk RRI karena kita sekarang sedang bersaing dengan media sosial, media online, dengan semua multi platform yang berbasis internet ini, tidak mungkin tidak akan memengaruhi kita dalam segala hal. Soal konten, soal bagaimana RRI memahami tugas fungsi sosialnya, lalu juga harus ada lahir inovasi-inovasi yang baru, ya, dan kalau inovasi itu dilahirkan, jangan lupa kita beranjak atau bergeser dari karakteristik dari lembaga penyiaran publik. Karena kita lembaga penyiaran publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi fungsi yang tadi saya sebutkan itu penting sekali. Jangan sampai kita. Jadi bukan hanya masalah teknologi, tetapi bagaimanapun juga sumber daya, program konten, orientasi bisnisnya itu perlu untuk kita perhatikan dalam bertransformasi dengan multi platform yang ada. Begitu. Oke, ya di luar semua yang tadi sudah Pak Richard sampaikan, kalau tadi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Radio Republik Indonesia seperti yang Anda harapkan ini, apakah di NTT ini Anda melihat bahwa RRI sudah menyajikan informasi yang akurat, tepat tanpa hoax, kemudian juga membangun kemitraan sudah cukup baikkah, lalu sudah memberikan beragam edukasi bagi bangsa Indonesia ini sudah cukupkah untuk skup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu Pak Richard? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Ketika saya berada di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT ya, semua semua fungsi-fungsi itu sudah dijalankan ya. Tetapi ada hal yang perlu kita kita tingkatkan. Jadi memang RRI sudah melakukan hal-hal seperti itu. Tapi yang paling pertama karena ini proyeksi kita pada tahun 2024 itu hal yang paling mendesak pada jangka pendek. Soal hoax. Ini RRI sudah harus sebagai acuan sumber dari sebuah media untuk dia ikut mengatasi atau ikut memerangi dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya harus ada counter informasi hoax, RRI juga harus pandai seperti itu. Dan yang kedua sebenarnya RRI saya mengharapkan harus lebih bottom up-nya itu dikurangi sedikit supaya dia lebih mengakar kepada kearifan lokal. Jadi RRI ND ini kan harus lebih banyak presentasi membicarakan soal budaya, kearifan kita, bagaimana tatanan kehidupan sosial kita, bagaimana interaksi masyarakat antara satu suku, satu bagian budaya dengan budaya yang lain. Jadi ini kan karena ada fungsi kontrol sosial itu, sehingga kita harus mampu seperti itu. Pada hal lain juga RRI sudah melakukan. Nah, dari perspektif Komisi Penyiaran Indonesia, saya melihat RRI oke, tetapi perlu dipacu beberapa wilayah di NTT yang ada RRI-nya. Saya ingin supaya ini kita lebih memacu kreativitas kita untuk memikirkan, melihat bahwa masyarakat itu berada pada garda terdepan yang mereka punya hak mendapatkan informasi yang baik karena kita menggunakan frekuensi yang diatur oleh negara. Negara kan pasti bekerja untuk rakyat kan, masyarakat kan. Nah, jadi sebenarnya RRI juga harus positioningnya sekarang harus dirubah. Dia hanya cuma bukan saja untuk berteriak atau dia hanya mengharapkan bahwa percaya pada kami, percaya pada RRI. Nah, jangan sampai itu saja, tetapi harus dibalik sekarang paradigmanya, Mbak Desi, bahwa masyarakat itu yang harus ditampilkan lebih banyak dalam program-program acara. Oke, baik. Itu dengan itu ada fungsi literasi di sana, saya pikir ya. Nah, dari segi infrastruktur dan sebagainya, saya lihat bahwa memang tantangan, terutama di Indonesia, di NTT ya, atau Indonesia Timur pada umumnya, memang masih ada beberapa daerah blank spot ya, yang memang ini harus dijangkau. Tapi saya paham
bahwa semua itu kan by tahap ya, tahap demi tahap yang harus dilakukan, sehingga tidak harus kita memaksa. Tetapi pada prinsipnya tema kali ini sudah mewakili apa yang sedang RRI lakukan. Seperti itu. Baik, Pak Richard, terima kasih untuk semua kado indah ini kan kita bungkus ini menjadi kado begitu ya, masukan untuk RRI, untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Mudah-mudahan KPID NTT ini selalu bersama dengan RRI untuk menggelorakan semangat transformasi multiplatform untuk Indonesia maju. Saya provisiat juga untuk RRI ND ya. Kenapa lebih cepat menangkap peluang ini untuk bisa menghadirkan saya, Pak Usman dan Pak siapa? Saya lupa beliau. Hasyim Asyari, Pemret Poskopol. Baik. Saya salut provisiat ya, hadiah saya, doa saya untuk RRI ND sukses. Terima kasih, amin. Malah RRI Kupang ini hanya dihadirkan pada acara seremonial. Tapi bukan membeda-bedakan, tetapi pada prinsipnya bahwa RRI harus mampu dari sisi program, baik itu hal-hal yang menyangkut sumber daya dan sebagainya yang tadi telah saya sebutkan, ini harus lebih dipacu. Jadi transformasi bukan pada peralatan atau teknologinya, tetapi hal-hal lain. Soal orientasi bisnis ya Mbak Desi ya. Siap, Oke, sekali terima di kasih. udara, tetap di udara. Tetap di udara. Merdeka. Iya, terima kasih Pak Richard. Selamat pagi. Salam untuk Kota Pancasila. Ya. Baik, terima kasih. Pendengar, baru saja tadi kami bersama dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Godlieve Richard Poik ya, yang sudah menyampaikan pesan-pesannya, tanggapannya, komentarnya terkait dengan usia ke-78 Radio Republik Indonesia, bagaimana kiprahnya selama ini, kemudian dengan ikut juga mengomentari terkait dengan tekad atau komitmen Radio Republik Indonesia yang tertuang dalam tema peringatan ulang tahunnya tahun ini, yaitu transformasi multiplatform untuk Indonesia maju. Anda pun mendengar, silahkan jika ingin memberikan komentar ataupun usul saran, tanggapan terkait dengan hari ulang tahun RRI yang ke-78 ini, kami sudah buka line telepon juga WhatsApp untuk Anda pendengar. Silakan di 082144511957 dan juga di WhatsApp kami 082138788786.